Pernahkah kamu berada di dapur, pisau di tangan, siap memasak hidangan favorit, tapi begitu bawang mulai diiris, tiba-tiba mata terasa perih dan air mata mengalir deras. Seolah-olah kita baru saja menonton film paling sedih. Tenang, kamu tidak sendirian. Hampir semua orang, dari koki profesional hingga juru masak rumahan, pasti pernah mengalami drama memotong bawang ini. Tapi tahukah kamu, tangisan ini sebenarnya bukanlah reaksi emosional, melainkan sebuah pertunjukan kimia yang luar biasa menakjubkan yang terjadi tepat di depan mata kita. Hari ini, kita akan membongkar tuntas misteri ilmiah di balik bawang. Mencari tahu mengapa ia punya mekanisme pertahanan yang begitu canggih. Dan yang terpenting, bagaimana cara kita menaklukkannya tanpa perlu drama air mata. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan masuk ke dunia mikroskopis bawang yang penuh kejutan. Untuk memahami mengapa bawang bisa membuat kita menangis, kita perlu menyelam lebih dalam hingga ke tingkat seluler. Bayangkan bawang sebagai sebuah kotak kecil yang terorganisir. Di dalam setiap selnya, bawang menyimpan berbagai macam senyawa kimia. Salah satu senyawa kunci yang ada di sana adalah asam amino sulfoksida. Senyawa ini sebenarnya kalem dan tidak berbahaya sama sekali selama bawang masih utuh dan tidak terluka. Namun, di kompartemen yang terpisah dalam sel yang sama, ada penghuni lain yang sangat reaktif, yaitu sebuah enzim bernama alinase. Enzim dan asam amino ini hidup berdampingan dengan damai, tapi terisolasi satu sama lain, seperti dua tetangga yang belum pernah bertemu. Mereka berada di dalam kamar yang berbeda di dalam sel bawang, menunggu momen yang tepat untuk beraksi. Nah, masalahnya dimulai saat pisau tajammu menyentuh permukaan bawang. Setiap irisan yang kamu buat sebenarnya menghancurkan ribuan, bahkan jutaan sel bawang. Bayangkan dinding-dinding pemisah di dalam kotak kecil tadi hancur berantakan. Akibatnya, enzim alinase yang tadinya terisolasi, kini tumpah ruah dan bercampur dengan asam amino sulfoksida. Inilah awal dari sebuah reaksi berantai yang sangat cepat. Pertemuan ini menciptakan senyawa perantara yang sangat tidak stabil, yang kemudian secara instan berubah wujud menjadi gas jahat yang menjadi biang keladi semua masalah kita, synpropanethyl S oxide. Gas inilah penjahat utamanya. Karena mengandung unsur sulfur atau belerang, gas ini sangat ringan dan mudah menguap. Dengan cepat, ia naik dari talenan, melayang di udara, dan bergerak menuju target berikutnya, yaitu mata kita. Lalu, apa hubungan gas ini dengan mata kita? Mata kita secara alami dilapisi oleh lapisan tipis air mata yang berfungsi sebagai pelindung dan pelumas. Ketika gas synpropanethyl S oxide yang mengandung sulfur ini mencapai permukaan mata, ia langsung bereaksi dengan lapisan air mata tersebut. Reaksi kimia antara gas dan air ini menghasilkan sesuatu yang mengejutkan, sejumlah kecil asam sulfat yang sangat encer. Ya, kamu tidak salah dengar, asam sulfat. Meskipun konsentrasinya sangat rendah dan tidak berbahaya dalam jangka panjang, asam ini bersifat iritatif. Mata kita, sebagai organ yang sangat sensitif, langsung mendeteksi kehadiran zat asing ini sebagai sebuah ancaman. Saraf di mata mengirim sinyal darurat ke otak, memberitahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu dan perlu segera diatasi. Dan disinilah mekanisme pertahanan cerdas tubuh kita mengambil alih. Begitu menerima sinyal bahaya, otak langsung memberikan perintah kepada kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata untuk bekerja lembur. Kelenjar ini segera memproduksi air mata dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Tujuannya bukan untuk membuat kita terlihat sedih, tapi murni untuk fungsi perlindungan, membasuh, melarutkan, dan mengencerkan zat kimia iritan tersebut agar cepat hilang dari permukaan mata. Proses inilah yang kita rasakan sebagai menangis saat memotong bawang. Jadi, sebenarnya air mata itu adalah pahlawan yang sedang membersihkan mata kita dari serangan kimia. Luar biasa, bukan? Mekanisme pertahanan yang terjadi dalam hitungan detik. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bisakah kita menghindari pertempuran kimia ini dan memotong bawang tanpa meneteskan air mata? Jawabannya, tentu saja bisa. Kuncinya adalah dengan mengganggu atau memperlambat reaksi kimia yang baru saja kita bahas. Ada beberapa trik berbasis sains yang sangat efektif dan bisa langsung kamu coba di dapur. Ini bukan mitos, tapi strategi cerdas untuk mengalahkan si bawang. Siap, berikut adalah 3 tips jitu yang akan mengubah pengalaman memasakmu selamanya. Setelah mengetahui ini, kamu akan menjadi master pemotong bawang yang tak terkalahkan.
Mari kita mulai dengan tips yang pertama dan mungkin yang paling mudah untuk dilakukan. Tips pertama, dinginkan bawang. Ini adalah trik klasik yang didukung oleh sains. Suhu rendah secara alami memperlambat hampir semua reaksi kimia, termasuk reaksi antara enzim alinase dan asam amino sulfoksida di dalam bawang. Caranya sangat sederhana. Sebelum kamu berencana untuk memotong bawang, masukkan dulu bawang tersebut ke dalam kulkas selama sekitar 30 menit. Atau jika kamu sedang terburu-buru, masukkan ke dalam freezer selama 10 hingga 15 menit saja sudah cukup. Dengan mendinginkan bawang, enzim alinase menjadi kurang aktif. Artinya, ketika kamu mengirisnya, reaksi kimia yang terjadi akan jauh lebih lambat. Dan jumlah gas sulfur yang dilepaskan ke udara akan berkurang drastis. Lebih sedikit gas, berarti lebih sedikit iritasi pada mata. Simple dan efektif. Tips kedua, gunakan pisau yang sangat tajam. Mungkin ini terdengar sepele, tapi dampaknya sangat besar. Coba pikir, Kong, pisau yang tumpul tidak benar-benar memotong sel bawang, melainkan menghancurkan dan meremukannya secara brutal. Penghancuran sel yang kasar ini menyebabkan lebih banyak enzim dan asam amino yang tumpah dan bercampur, sehingga menghasilkan ledakan gas sulfur yang lebih besar. Sebaliknya, pisau yang sangat tajam akan membuat irisan yang bersih dan presisi. Pisau tajam membelah sel-sel bawang dengan kerusakan minimal, seperti seorang ahli bedah. Karena kerusakan selnya lebih sedikit, maka pelepasan gas penyebab air mata juga jauh lebih sedikit. Jadi, pastikan pisaumu selalu dalam kondisi prima. Mengasah pisau secara teratur bukan hanya membuat pekerjaan memotong lebih mudah, tapi juga menyelamatkan matamu. Tips ketiga, manfaatkan ventilasi atau air. Prinsipnya adalah menjauhkan gas sulfur dari matamu sebelum ia sempat bereaksi. Salah satu cara paling ampuh adalah dengan memotong bawang di bawah aliran air keran. Air akan segera menyerap dan melarutkan gas sin-propanethyl S-oxide begitu gas itu terbentuk, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk mencapai matamu. Jika cara ini terasa kurang praktis, coba potong bawang di dekat sumber ventilasi yang baik. Nyalakan kipas angin di dapur dan arahkan agar anginnya meniup gas menjauh darimu. Atau, buka jendela lebar-lebar dan potong bawang di dekatnya. Aliran udara akan membawa gas pengganggu itu pergi dari zona wajah dan matamu. Kamu juga bisa menyalakan cooker hood atau penyedot asap di atas kompor untuk membantu menarik gas ke atas dan menjauh. Jadi, sekarang kamu tahu bahwa tangisan saat memotong bawang bukanlah tanda kelemahan, melainkan hasil dari pertempuran kimia yang elegan dan mekanisme pertahanan tubuh yang luar biasa. Dengan pemahaman ini, kamu tidak hanya bisa memasak dengan lebih nyaman dan tanpa air mata, tetapi juga punya fakta sains yang keren untuk dibagikan di meja makan. Ternyata, dapur kita adalah laboratorium kimia yang penuh dengan rahasia menarik. Jika kamu tertarik untuk mengungkap lebih banyak misteri kimia di balik makanan sehari-hari, seperti mengapa cabai terasa pedas atau bagaimana buah ajaib bisa mengubah rasa asam menjadi manis, beritahu kami di kolom komentar. Kami akan senang sekali membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di petualangan sains berikutnya.